saling diadu. Merdu terdengar tidaklah semu. Tiada lagi obat untuk merindu, melainkan harus segera bertemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Waras KB semua, apa kabarnya nih hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, siapa nih yang udah kangen sama podcast Waras KB? Udah lama kita nggak mengudara kan? Nah, saat ini di episode hari ini kita spesial temanya merah putih. Karena tentunya kita akan menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang akan jatuh pada tanggal 17 Agustus 2023 esok hari. Siapa nih di antara Sobat Waras KB yang upacara besok? Ayo angkat tangannya. Atau siapa nih yang ikutan lomba 17 Agustusan? Ada balap karung, ada makan kerupuk, ada lomba balap kelereng, dan lain sebagainya. Wah, nostalgia masa kecil banget nih. Nah, Sobat Waras KB, kembali bersama saya, Narsviani, selaku host di podcast Waras KB hari ini. Nah, selama 30 menit ke depan, kita akan membahas tentang isu kesehatan yang sering dipertanyakan di kalangan masyarakat. Hari ini spesial banget, kita kedatangan seorang narasumber yang akan membersamai kita pada hari ini. Kita akan bersama-sama membahas tentang sebuah penyakit yang berhubungan dengan asam lambung. Pernahkah Sobat Waras KB merasakan adanya nyeri perut di bagian sebelah kiri, bahkan ada sensasi nyeri seperti dipukul di ulu hati ataupun perih. Kemudian bisa juga sensasinya sampai naik ke kerongkongan. Nah, itu adalah penyakit yang bisa disebabkan karena asam lambung Sobat Waras KB. Nah, bersama kita akan hadir yang sudah cantik dan sudah matching dress code-nya merah putih hari ini. Ada Dokter Mar'atu Soliha. Selamat pagi, Dokter. Selamat pagi, Mbak Firani. Apa kabarnya Alhamdulillah nih? baik. Alhamdulillah baik ya. Di sela-sela kesibukan Dokter Ratu sebagai dokter IGD ya Dok ya, menjaga garda terdepan di RSUD Kota Serang, menyambut para pasien-pasien supaya bisa lebih sehat. Beliau bisa menyempatkan hadir bersama kita di pagi hari ini. Dokter boleh disapa dulu sobat-sobat Waras KB yang sudah join live di Instagram kita. Boleh perkenalan, kemudian salam-salam sedikit mungkin boleh. Oke, Silakan. terima kasih Mbak Firani Iya. selaku presentan pada podcast hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, Sobat Waras KB Kota Serang. Mohon izin saya perkenalkan diri dulu sebelumnya. Tak kenal maka tak sayang. Mudah-mudahan Sobat Waras KB tetap kenal kepada saya. Saya dengan Dr. Mar'atu Solihah Mars adalah dokter yang bertugas di RSUD Kota Serang, dan saya juga sebagai dokter garda terdepan dan sekaligus adalah bagian mutu dan kualitas dari manajemen hospital RSUD Kota Serang. Pada pagi ini saya insya Allah akan memberikan materi yang sudah disampaikan oleh presentan, yaitu bagaimana sih tentang nyeri pada perut atau bagian ulu hati. Terima kasih Mbak Bieni. Oke, luar biasa sekali Dokter Ratu. Dengan sambutan awalnya yang menggelora semangatnya, semangat 17 Agustus. Dok, kita konsepnya hari ini santai aja. Iya. Karena kita akan ngobrol-ngobrol seputar penyakit yang disebabkan dengan asam lambung. Nah, pada hari ini kita khususkan pembahasan tentang asam lambungnya ke arah gastroesophageal reflux disease atau yang biasa kita kenal sebagai GERD ya Dok ya. Iya. Betul. Nah, Sobat Waras KB sebetulnya banyak faktor ya Dok yang menyebabkan peningkatan asam lambung pada seorang manusia. Bisa dari faktor makanan, bisa dari pengelolaan kecemasan, kemudian dan lain sebagainya gitu kan. Nah, tentunya kita sebagai masyarakat, walaupun prognosis dari GERD ini itu adalah baik, tidak menyebabkan tidak mengancam nyawa, tapi kita juga harus waspada terhadap peradangan kronis dari lambung tersebut gitu. Karena dari peradangan kronis tersebut itu dapat menyebabkan penurunan kualitas hidup, kemudian bisa meningkatkan angka kesakitan, angka kematian, bahkan risiko kanker esofagus, betul ya Dok ya? Ya, maka dari itu karena GERD ini umumnya berlangsung cukup lama juga di tubuh seseorang, maka kita harus bisa menjaga supaya peradangan tersebut tidak semakin kronis gitu, sehingga tidak menurunkan kualitas hidup, kemudian tidak menurunkan produktivitas dalam berkegiatan sehari-hari, sehingga kita dapat mengisi pembangunan negara kita gitu, tetap semangat menjalani kehidupannya. Oke, kita mulai aja kali ya Dok ya tentang pembahasannya. Nah Dok, sebetulnya
asam lambung itu kan bermanfaat ya dok bagi kita. Tapi kalau berlebih itu kan bisa jadi malapetaka buat seseorang gitu kan. Nah, banyak yang beredar di masyarakat itu MAH dan GERD. Mungkin orang-orang mengenalnya sebagai MAH ya, padahal kita mengenalnya sebagai gastritis. Sebetulnya MAH dan GERD ini apakah ada perbedaannya dok? Ya, baik, terima kasih. Pertanyaannya sangat baik sekali ya, Mbak Yani. Mungkin para sobat Waras KB yang telah hadir pada acara ini pengen tahu apa sih dok antara perbedaan GERD dengan MAH, kemudian sering juga dengan bahasa medisnya GERD atau gastritis atau dispepsia ya. Hampir-hampir mirip gejalanya, tetapi organnya ada yang berbeda yang mengenainya. Bahwa kalau GERD itu adalah singkatannya dari gastro and esophagus reflux disease, artinya adalah organ yang mengenai adalah lambung dan bagian kerongkongan. Tentu kerongkongan ini tidak hanya esophagus saja, tetapi ada bagian laring, faring, dan pernafasan yang ikut terlibat. Nah, kalau MAH itu adalah di mana di organ yang terkena adalah hanya bagian gaster atau lambung saja. Nah, bagaimana dok membahayakan atau tidak? Tadi sudah disampaikan oleh Mbak Viani bahwa GERD tidak membahayakan atau tidak mengancam nyawa, tetapi juga harus patut diperhatikan bahwa ada komplikasi yang bisa menyebabkan terjadinya juga menyangkut juga kematian, bahwa ada salah satu komplikasinya yaitu adalah kanker esofagus. Nah, apa dok yang membedakan? Yang membedakan adalah kalau GERD itu sendiri dia bisa terkena saluran pernafasan, itulah yang membedakan. Tetapi kalau pada MAH itu sendiri, kalau MAH itu adalah biasanya dia timbul gejalanya setelah makan. Ya, jadi setelah makan dia akan ada rasa perut bagian yang tidak enak dan nyerinya itu lebih ke nyeri bagian atas perut kiri atau di bagian nyeri ulu hati. Nah, bagaimana dok? Apakah di Indonesia ini kasus GERD itu banyak? Untuk di Indonesia sendiri kasusnya tidak begitu banyak dibandingkan negara Amerika. Kalau di negara Amerika itu 40% terkena GERD. Tetapi Indonesia di penelitian yang dilakukan oleh FKUI, Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, dari Departemen Ilmu Penyakit Dalam bahwa mengatakan 22,8% itu kasus GERD didapat di Indonesia. Ya, jadi perbedaannya ada pada organ yang terkena ya antara GERD dan gastritis atau dispepsi. Kalau GERD itu dia bisa sampai ke saluran pernafasan, tapi kalau gastritis hanya sakit di lambung aja. Boleh dijelaskan kembali dok, gejala-gejala dari gastritis selain sakit pada perut sebelah kiri ya, karena lambung kita ada di sebelah kiri, dan gejala yang timbul di GERD. Kalau gejalanya yang membedakan apa sih dok dari GERD dan MAH ya atau dengan gastritis? Kalau GERD itu sendiri gejalanya ada dibagi dua, esofagus itu sendiri ataupun di luar gejala ekstra esofagus. Nah, dari esofagus itu biasanya bahwa beberapa pasien itu akan muncul gejala seperti perut begah, kemudian ada rasa tidak nyaman, makanan ingin kembali lagi keluar, pengen muntah, kemudian ada rasa mual ya. Bahkan GERD ini bisa terdapat beberapa pasien adanya sesak nafas. Nah, selain sesak nafas, kalau GERD bisa juga berkelanjutan adanya sulit menelan. Ya, sulit menelan karena ada otot-otot yang melemah. Kemudian juga bisa kalau terjadi lebih berat lagi bisa terjadinya feses atau BAB warna hitam. Itu yang membedakan adalah GERD. Tetapi kalau gastritis atau MAH itu biasanya gejalanya ringan saja. Ringan saja itu artinya hanya mengeluh biasanya nyeri di ulu hati, kemudian ada mual. Jadi tidak bisa terjadinya muntah juga bisa. Tetapi tidak sampai adanya sesak nafas atau rasa tercekik di leher. Seperti itu karena tidak melibatkan organ esofagus atau organ kerongkongan. Itu yang membedakan. Cukup jauh ya perbedaannya dok ya. Rata-rata di kita pasien-pasien yang datang ke kita mungkin tidak sampai mengalami gangguan pernafasan ya, hanya mengalami sakit di nyeri di lambung, di ulu hati, kemudian ada sih yang sampai mual muntah ya dok di IGD itu. Nah, kemudian
Oke, tapi sebelumnya nih ya, sebelum kita lanjut ke pertanyaan yang lainnya, buat Sobat Waras KB yang lagi nonton di Instagram kita, boleh kirim-kirim salam. Oh enggak ya dok ya. Kalau ada yang mau ditanyain nih di terkait asam lambung, terkait topik kita pada siang hari ini, pada pagi hari ini, boleh langsung diketik aja di komen di kolom komentar. Nanti di akhir acara kita akan pilih beberapa pertanyaan yang relevan dengan pembahasan hari ini. Kita lanjut ya dok ya. Boleh. Oke. Nah, dokter, tadi kan kita sudah menyinggung sedikit ya, asam lambung itu bermanfaat bagi pencernaan gitu. Tapi sebetulnya bagaimana sih prosesnya sehingga asam lambung tersebut bisa merusak dinding lambung kita? Baik, Dok, kan lambung itu memang sifatnya asam gitu ya. Kenapa kok malah dibilang kalau asam lambung berlebih maka bisa menyebabkan penyakit? Benar, memang lambung itu adalah sifatnya asam. Tetapi jika berlebihan maka itulah yang harus menjadi perhatian ya. Dari mana berlebihan peningkatan asam lambung ini tentu adalah dari modifikasi gaya hidup ya. Jadi modifikasi gaya hidup itu adalah dari pola makanan ya, dari pola makanan yang tadi saya sudah sampaikan. Indonesia masih terdapat kasus GERD tersebut. Nah, ketika peningkatan asam lambung atau asam lambung itu berlebih karena kasus ini adalah GERD ya, peningkatan asam lambung akan ketika meningkat maka itu juga akan mempengaruhi otot-otot sphincter di daerah esofagus atau otot-otot di kerongkongan. Nah, otot-otot ini biasanya dia akan melemah dan membuka. Kan harusnya ada di mana fase dia menutup. Nah, pada kasus GERD ini dia otot-otot sphincternya itu selalu membuka. Pada akhirnya ketika peningkatan asam lambung ada celah selang yang membuka, maka asam lambung itu akan kembali lagi atau namanya reflux. Nah, kembali lagi ke area kerongkongan, ke area esofagus sehingga beberapa pasien akan mengalami seperti ingin muntah. Nah, itulah terjadinya bagaimana mekanisme reflux karena ada otot-otot di sphincter. Otot-otot sphincter itu apa sih, Dok? Otot-otot sphincter itu adalah yang menyatukan antara esofagus dengan gaster atau lambung. Oke, mungkin kalau misalkan ini diibaratkan sebagai lambung, Ya, ototnya ada di atas di ya, Dok, atasnya, ya, di atas ya. menyambungkan dengan Esofagus esofagusnya. atau kerongkongan. Ya, itu ada kelemahan di situ Kelemahan. sehingga asam lambungnya dia naik ke Naik. atas gitu. Sebetulnya yang menyebabkan dia bisa perih itu gimana, Dok? Kalau perih itu biasanya karena peningkatan asam lambung bisa mengiritasi ya, mengiritasi lapisan mukosa lambung ya. Jadi ketika berlebihan asam lambung dia akan kalau bahasa awalnya akan menggores lama-lama lapisan dinding lambung akan menipis sehingga akan muncul nyeri. Oke, mungkin lambungnya luka ya, Dok ya. Luka, iya. Bukan hati aja Bukan hati yang luka, tapi lambung, lambung juga bisa luka. Kalau lambung luka obatnya bisa ke dokter Ratu. Tapi kalau hati yang luka jangan ke saya gitu. Bisa ke yang lain ya. Oke. Nah, Dok, komplikasi dari GERD selain kanker esofagus tadi itu ada apa ya, Dok? Untuk kalau yang melibatkan adalah organ yang terkena ya, yaitu selain kanker bisa juga ada terjadinya peradangan ya. Jadi sebelum sebelum kanker itu biasanya ada komplikasi terjadinya peradangan di esofagus. Namanya apa? Namanya adalah esofagitis ya. Jadi sobat Waras KB bisa diketahui bahayanya GERD itu ketika tidak diobati secara cepat dan tepat penanganannya maka bisa berlanjut walaupun tidak mengancam nyawa, tapi GERD ini sifatnya muncul gejalanya perlahan-lahan ya, perlahan-lahan. Kalau tidak diobati lama kelamaan mengiritasi, kemudian terjadinya proses peradangan di daerah esofagus. Nah, selain peradangan di esofagus juga bisa terjadinya penyempitan ya, penyempitan dari kerongkongan atau penyempitan dari organ esofagus yang dikarenakan ototnya semakin lama semakin mengendur atau melemah. Nah, setelah itu juga komplikasi yang membahayakan yaitu adalah kanker esofagus atau nama lainnya kalau di kami teman-teman dokter namanya Barrett's esophagus gitu. Itu namanya ketika misalnya ada sobat waras KB yang diinfokan oleh dokter bahwa ini sudah mengarah ke Barrett's esophagus, artinya itu adalah sudah terjadinya keganasan esofagus atau kanker esofagus. Komplikasinya sudah jauh. Kalau yang mitos di orang-orang itu ada yang suka bilang lambungnya bocor atau lambungnya bolong.
itu mungkin karena terkikis terlalu terkikis jadi banyak. luka ya, luka Luka. lama-kelamaan terkikis kemudian jadinya ulkus. Ulkus di gaster Di atau di gaster. lambung. Nah, tentunya para dokter akan memprogramkan terapi ya dok ya untuk penyembuhan gastritis ataupun GERD-nya. Boleh dijelaskan sedikit aja dok secara konsep obat jenis apa sih yang kita akan programkan gitu kepada pasien-pasien dengan Oke, gastritis? baik, terima kasih. Pasti ini juga pertanyaan menarik untuk sahabat pasti bertanya-tanya, dok kalau saya mual gimana ya dok? Dok kalau saya muntah Nah, ya. seperti apa sih gitu ya? Karena ini adalah sakit mah sudah familiar sekali, Iya, hampir betul. orang biasa ada gejala Iya. mah ini. Nah, tetapi untuk pengobatan, ya tentu yang pertama kali yaitu adalah modifikasi gaya pola hidup sehat ya, karena ini adalah juga mempengaruhi kekambuhan dari asam lambung itu sendiri ya. Hindari makan makanan yang mengandung pedas, asam dan kecut. Kemudian juga kopi ya, boleh minum kopi tapi juga frekuensi minumnya jangan terlalu konsumsi yang berlebihan, jangan juga sehari sampai 10 kali gitu ya. Kemudian minum yang bersoda juga diharapkan untuk dihindari ya. Kemudian kalau untuk obat-obatan juga saran dari saya jangan membeli obat-obatan secara bebas atau sembarangan karena harus sesuai indikasi ya. Saran tetap harus konsultasi kepada dokter, boleh ke dokter spesialis penyakit dalam ya, yang kebetulan di RSUD Kota Serang juga memiliki 2 dokter spesialis penyakit dalam ya, dan praktek di setiap hari ya, Senin sampai Jumat, Sabtu ya, Senin sampai Sabtu yang jam prakteknya dimulai dari jam 8 ya sampai dengan selesai. Jadi supaya terapinya tepat ya, tepat dan cepat gitu. Jadi diusahakan kalau misalkan kita ada gejala-gejala gastritis ataupun GERD itu jangan sembarangan beli obat berarti ya dok ya, harus dikonsulkan dulu kepada dokter yang bertugas gitu. Nanti kita programkan terapinya. Oke. Nah, tadi sudah disinggung sedikit faktor risiko dari GERD ini. Tadi ada apa namanya? Pola makan yang kurang baik gitu. Tapi selain itu mungkin ada lagi ya, Dok. Seperti kecemasan atau yang lain mungkin, Dok. Kalau kecemasan yang kalau saat ini familiar ada namanya adalah GERD ansietas ya, atau biasanya GERD ansietas ini adalah pada seseorang milenial. Artinya milenial itu ya masa-masa puberitas ya, masa-masa yang masih proses dewasa. Ansietas itu apa sih dok gitu ya? Ansietas itu adalah kecemasan. Ya ini juga banyak kasusnya, banyak juga kasus yang datang konsultasi ke RSUD Kota Serang dengan awal keluhannya adalah mual, nyeri ulu hati. Ternyata setelah kami digali, ditanya-tanya, ternyata merasa adanya kecemasan, ketakutan, kemudian habis diputuskan oleh pacar. Ya, itu juga mempengaruhi dari stres ya, karena stres itu bisa mempengaruhi peningkatan asam lambung ya. Namanya GERD ansietas. Nah, gimana dok? Sama nggak gejalanya? Ya, gejalanya hampir sama dengan sakit mah biasa, tapi ada gejala tambahan. Biasanya gejala tambahannya karena ada ansietas itu adalah cemas, biasanya karena faktor stres ya. Kemudian sulit tidur ya, jadi gangguan siklus tidurnya tidak baik ya. Kemudian bisa juga ada rasa panik ya, bisa juga disertai adanya depresi. Itu yang membedakan karena dia dicetuskan munculnya gejala lambungnya karena mungkin gak hanya milenial kayak dok, kita juga malah lagi galau gitu ya, kadang ada muncul mual gitu, usia-usia produktif seperti kita nih karena tekanan dari pekerjaan, mungkin tekanan hidup ya, tekanan batin itu bisa memicu peningkatan asam lambung loh sobat Waras KB. Jadi jangan sepelekan asam lambung, semakin lama dibiarkan itu semakin lama dia melukai lambung kita. Jadi ayo segera diobati, segera dirubah pola hidupnya ya dok ya. Benar. Ya oke. Nah tadi GERD anxiety kita sudah bahas sedikit, berarti cara mencegahnya adalah dengan menurunkan kecemasan. Mungkin bisa kita share dok cara menurunkan kecemasan. Tarik nafas dalam, everything will be okay. Keluarkan gitu kan, terus lakukan hobi yang kita hobi. Nah dok, tadi kan sudah disebutkan ya tips agar terhindar dari GERD dan MAH. Nah, salah satunya adalah mengurangi dosis atau intensitas konsumsi
makanan-makanan yang asam, yang pedas, kemudian yang kopi-kopi, jangan terlalu banyak. Nah, kalau untuk yang sedang diet nih dok, yang sedang diet itu bagaimana sih dok programnya? Kadang kan kalau kita telat makan malah jadi asam lambung, padahal kita sedang mengontrol berat badan misalkan gitu. Iya, diet ini pasti banyak juga sobat Waras KB yang melakukan diet ya, khususnya wanita ingin badannya yang goal ya, sesuai berat badan ideal. Betul. Dok, gimana dok dengan cara diet yang sehat, tetapi saya punya sakit lambung nih, nggak masalah gitu kan, asal dietnya adalah sesuai aturan. Dan juga diet kita benar-benar tidak makan sama sekali, karena makanan itu adalah sumber energi tenaga untuk melakukan aktivitas ya. Jadi gimana dietnya dok? Tetap boleh dilakukan diet, tetapi jadwal makanannya diatur ya, jadwal dan porsi dan menunya diatur. Dok boleh nggak? Ada juga nih kalau makan pagi mual dan makan buah-buahan mual di pagi hari ya. Antisipasinya seperti apa sih dok gitu? Nah, kita boleh tetap sarapan pagi, tetapi dengan menu yang tidak berat ya. Artinya menu tidak berat dengan porsi yang tidak sebanyak di makanan siang. Ya. Kalau seandainya pagi bisa juga mengkonsumsi sarapan buah-buahan, sayuran ya. Kemudian banyakkan kadar proteinnya ya dibandingkan karbohidratnya. Tetapi karbohidrat tentu harus ada juga, tetapi dengan perbandingannya karbohidrat yang lebih sedikit dibandingkan protein. Itu untuk di pagi hari. Buah-buahannya seperti apa sih dok? Karena saya punya cari buah-buahan yang tidak rasanya tidak asam dan kecut ya, dan tidak disarankan juga yang memang mengandung alkohol seperti anggur ataupun durian ya gitu, karena itu juga bisa ada efek mualnya. Bagaimana untuk makanan siangnya? Boleh, kalau makanan siang nggak ada masalah, tetapi kurangi juga kadar lemaknya ya, kurangi kadar lemaknya. Kemudian banyak makan yang mengandung hewani ya, lauknya hewani. Kemudian supaya tidak setelah makan kita tidak balik lagi ke bagian organ kerongkongan atau esofagus, itu disarankan pada saat setelah makan jangan langsung berbaring ya, karena duduk dulu gitu selama 1 jam, karena memang enak sih kalau habis makan berbaring, efeknya rebahan, efeknya mengantuk gitu ya, karena itu bisa akan mengembalikan makanan ke kembali lagi atau reflux kalau memang otot-otot di lambungnya tidak baik gitu. Kemudian juga nasi merah juga nggak masalah, boleh ya, dan yang penting tinggi protein dan karbohidrat agak dikurangi. Jadi pantangannya tidak yang ngoyo-ngoyo banget gitu ya. Kalau masalah masalah dietnya masih dibolehkan. Boleh juga dengan cemilan atau makanannya sedikit-sedikit tapi sering ya. Cemilannya yaitu boleh juga dengan oatmeal ya, yang memang dia pengganti untuk makanan berat. Nah, mungkin kalau sobat Waras KB yang ingin konsultasi diet lebih lanjut, diet misalkan ingin diet tapi punya penyakit lambung, ingin diet tapi sedang program hamil atau ingin diet dengan kondisi-kondisi khusus, kita juga punya dokter spesialis gizi ya dok kami ya. punya dokter spesialis Iya, gizi betul. yang memang juga bisa appointment atau bisa janjian ya, Iya. jadi lebih intens Iya, lebih untuk intens. konsultasi Iya. bagaimana sih diet yang baik gitu ya, dan terpantau juga dari menunya, kemudian takarannya, kemudian target berat badannya per minggu berapa ya. Jadi insya Allah RSUD Kota Serang ini punya dokter spesialis gizi ya, yang memang bisa intens privat. Jarang-jarang sekali nih ada dokter yang bisa privat gitu ya. Iya betul, dokternya juga baik ya dok, mau ngasih edukasi yang sangat tepat sesuai dengan kondisi kita gitu. Nah dok, kalau misalkan kita di rumah nih, anggota keluarga kita ada yang terindikasi peningkatan asam lambung, kemudian dia sesak nafas karena merasa nyeri di ulu hatinya, kemudian nggak bisa nafas gitu. Apa tindakan awal yang harus kita lakukan ketika di rumah dok? Boleh. Tindakan lakukannya di awal kalau seandainya ada gejala seperti yang tadi disampaikan, ada mual atau nyeri ulu hati, memang kalau minum obat sembarangan, karena tidak semua mengetahui jenis obat ya, tapi banyak yang dijual bebas seperti Proma ya, itu masih dibolehkan karena itu ada sifatnya antasida. Tetapi kalau memang gejalanya tidak membaik ya, disarankan untuk segera ke fasilitas kesehatan terdekat ya, atau ke dokter
atau ke rumah sakit kami RSUD Kota Serang memiliki dokter penyakit dalam ya, dan juga bisa kalau waktunya gimana dok, kalau seandainya muncul gejalanya itu sore atau malam hari bisa langsung ke emergensi atau ke unit IGD ya. Gimana dok kalau saya tidak punya asuransi? Alhamdulillah RSUD Kota Serang sudah bekerja sama dengan BPJS ya, dan ada beberapa juga jenis asuransi lain, jadi jangan khawatir. RSUD Kota Serang tidak selalu harus menggunakan umum, dan bahkan RSUD Kota Serang juga bekerja sama dan mensupport untuk warga Kota Serang itu adalah ada jaminan pemerintahan daerah untuk bagi orang yang tidak mampu. Jaminan kesehatan daerah ya dok ya. Nah, tadi yang seperti dokter Ratu sampaikan, Sobat Waras KB, kalau misalkan ada kegawatan di rumah gitu, apapun jenis kegawatannya, itu bisa langsung menuju IGD kita, IGD Rumah Sakit Kota Serang yang berlokasi di Jalan Raya Jakarta, kilometer 4, lingkungan Kampung Baru Kota Serang. Jadi kalau dari Terminal Pakupatan nih ya, Terminal Pakupatan kita belok kiri, nanti lurus lagi di sebelah pemadam kebakaran Kota Serang. Itulah lokasi dari RSUD Kota Serang. Nah, kalau yang pakai BPJS, tinggal dibawa aja kartu identitasnya, KTP, dan kartu BPJS-nya bisa langsung berobat ke IGD. Iya, dan tidak perlu rujukan ya Mbak Tidak perlu rujukan kalau ke IGD. Tapi kalau Bapak Sobat Waras KB ingin berkonsultasi lebih lanjut ke poliklinik kita, di poliklinik penyakit dalam, poliklinik THT, dan lain sebagainya, itu Sobat Waras KB minta dulu rujukan ke Vaskes 1, dan jangan lupa membawa identitas serta KTP-nya. Tentunya kita terima dengan senang hati. Bagaimana Mbak Bia nih kalau seandainya untuk warga Serang nih memang ada jaminan daerah ya, seperti apa sih prosedurnya? Oke, kalau untuk yang pemegang program jaminan kesehatan daerah itu nanti Sobat Waras KB bisa menyiapkan terlebih dahulu surat keterangan dari dinas sosial dan dari kelurahan serta dari RT setempat yang nantinya berkas tersebut dibawa ke kami gitu untuk dilakukan verifikasi. Sangat mudah ya. Sangat mudah sekali. Tidak dipersulit ya. Iya, betul. Jadi siapapun bisa berobat di kita gitu. Karena kita ingin mewujudkan masyarakat Kota Serang yang sehat. Jadi sehat secara fisik dan mental. Betul sekali, sehat secara fisik dan mental gitu. Jangan lupakan mental kita karena kesehatan mental adalah kunci kehidupan ini. Dan kita juga punya tes MMPI ya. Oh iya, tes MMPI ada. Oke dok, kita langsung masuk tanya jawab aja kali ya dok ya. Kemarin di Instagram sudah sempat ada yang nanya di question box kita. Tadi juga sudah kita singgung di tengah. Tapi ini ada yang belum sempat kita jawab. Ada pertanyaan, apakah kurang tidur dapat menyebabkan gastritis atau GERD? Apakah kurang tidur itu menyebabkan juga gastritis atau GERD atau MAH ya gitu ya? Iya, tidur yang tidak cukup itu adalah bisa menyebabkan ada hormon ya yang mempengaruhi terjadinya stresor. Artinya bahwa ketika pola tidur kita tidak teratur, bahwa pikiran kita kita tidak tenang ya. Jadi kembali lagi, apakah kan pasti ada sulit tidur ini pasti ada faktor tertentu ya. Kenapa sih sulit tidur gitu kan? Apakah ada kecemasan? Apakah ada panik? Ya itulah yang namanya tadi ansietas ya, maka mempengaruhi dari gejala gastritis ataupun GERD. Jadi sedikit banyak ada pengaruhnya kurang tidur dengan GERD. Yang suka begadang-begadang, ayo dikurangi begadangnya. Kemudian kalau makan buah dok, tapi makan buahnya ini pada dini hari, jam 2, jam 3 gitu. Itu apakah baik untuk pencernaan? Kalau makan buah sih mau pagi, siang ataupun malam disarankan ya. Baik juga untuk pencernaan karena buah itu adalah sifatnya mengandung serat ya. Jadi supaya tidak sembelit juga. Jadi disarankan memang makan buahan. Apakah ada aturan nggak dok makan buahan? Selama ini sih tidak ya. Kalau makan aturan buah-buahan pagi, siang, malam boleh. Tetapi juga jangan yang mengandung alkohol. Oke, intinya kalau yang punya asam lambung tidak mengandung alkohol dan tidak asam ya dok ya. Oke dok, kita langsung beralih ke pertanyaan yang ada di Instagram. Boleh. Saya mau bacain dulu. Tadi ada yang nanya. Set. Tadi siapa nih yang udah nanya?
Oh, ini dari Fatwana 19, Dok. Assalamualaikum, punten Dok, mau tanya. Sebab asam lambung itu karena apa ya, Dok? Dan solusi agar asam lambung itu tidak naik gimana ya, Dok? Tadi sudah kita Sudah bahas ya. dibahas ya. Tadi Mbak Fatwana semoga menyimak ya. Nanti bisa ditonton ulang di YouTube kita di RSUD Kota Serang. Nah, ada lagi dari Muhlisin Usin, Dok. Kenapa biasanya kalau asam lambung naik diikuti dengan sakit kepala ya? Apakah karena ada penyakit yang lain ya, Dok? Oke. Kalau ada penyakit lain sih belum pasti. Belum Ya, pasti, belum oke. pasti kalau ada penyakit lain. Tetapi ketika peningkatan asam lambung artinya ada permasalahan ya. Apakah sakit kepalanya itu memang makannya tidak cukup ya, Teratur. tidak teratur. Kemudian apakah memang kadar gulanya juga Rendah. rendah Ya, ya. Jadi betul. banyak kalau sakit kepala secara umum banyak sekali penyebabnya ya. Tidak hanya dari lemahnya saja. Iya. Karena lemah itu kan tadi yang sudah disampaikan adalah dari pola makanan. Apakah pola makanannya itu baik ataupun tidak? Ya jangan-jangan memang tidak makan selama 10 jam ya sakit kepala. Iya dong, gitu. hipoglikemi ya, Dok. Hipoglikemi. Iya. Jadi belum tentu dari peningkatan asam lambungnya ini Bapak Muhlisin Usin. Kita perlu cari tahu dulu lagi penyebab sakit kepalanya ini apa ya, Dok ya? Iya. Oke, kita lanjut. Ada lagi kah yang bertanya? Nih, dari @didan_Lia Amel. Dok mau tanya, kenapa ketika GERD kambuh bikin tulang belikat sakit dan badan-badan sepertinya pada sakit juga? Kalau pada GERD kambuh sebenarnya tidak ada pengaruhnya untuk badan pegel-pegel ya. Pada badan pegel-pegel atau tulang di tulang punggung kok pada nyeri. Pada nyeri. Tetapi karena dia mempengaruhi organ daerah kerongkongan ya. Jadi suatu hal kalau kita lagi merasa badan ini tidak fit ya atau ada alarm yang dimunculkan maka ya efeknya bisa bagian lain juga ikut merasakan. Artinya bukan ikut merasakan juga ini ya, tetapi bisa terjadi adanya gejala lain atau gejala tambahan yaitu pegel-pegel pada badan. Tetapi kalau dari mekanismenya GERD itu sendiri sih tidak ada correlation atau hubungannya yang bermakna sekali. Jadi belum ada korelasi yang bermakna ya, Iya. Dok ya dengan sakit tulang. Mungkin pertanyaan terakhir, Dok. Ini dari @Saiful Amin Pradana. Izin bertanya, Dok. Kenapa ketika marah bisa memicu asam lambung ya, Dok? Wah, Jangan marah-marah. marah dong. Jangan marah-marahnya sama pacarnya lagi. Semua bisa dibicarakan dengan baik kok. Iya ya. Kalau pacar jangan dimarah-marahin ya, harusnya disayang-sayang Iya. gitu ya. Kenapa tuh, Dok? Betul kan? Kenapa sih Dok kalau marah-marah agak mual? Karena kalau marah-marah itu kan mengeluarkan energi, pikiran dan tenaga ya. Ya, ada Iya. itu. Nah, munculnya mual yang tadi adalah stresor dari kecemasan ya ataupun juga panik. Tapi intinya ketika marah berarti ada pikiran, tenaga, energi yang lebih dikeluarkan lagi sehingga itu bisa mempengaruhi peningkatan asam lambung. Iya, ada pengaruh dari hormon juga. Iya, mungkin, Dok ya. Iya. Ayo Mas Saiful Amin Pradana jangan marah-marah ya, supaya nanti nggak ketemu di IGD nanti. Atau ketemu saya nanti. Ya, oke. Nah, sepertinya sudah habis nih, Dok. Udah habis ya? Iya, Cepat sekali ya. cepat. Atau masih banyak yang mau dibahas? Iya, nanti kita selanjutnya di sesi berikutnya ya. Oke. Ya, baiklah Sobat Waras KB. Sepertinya kita sudah ada di penghujung acara nih. Tadi kita sudah membahas tentang GERD, tentang gastritis, faktor penyebabnya, dan cara mencegahnya. Nah, ternyata sangat penting sekali menjaga asupan makan, mengelola stres, supaya kita terhindar dari penyakit yang diakibatkan oleh asam lambung ini. Nah, kita semua di sini berharap seluruh kru, seluruh dokter, seluruh perawat yang ada di Rumah Sakit Kota Serang ini berharap semua penonton yang ada di episode 3 kali ini tetap bisa menjaga kesehatannya, karena menjaga kesehatan adalah tugas dari diri kita masing-masing dan juga kita bisa saling mengingatkan kepada orang-orang yang kita sayangi. Nah, tadi ya Sobat Waras KB, jika jika Sobat Waras KB ingin berkonsultasi lebih lanjut ke dokter spesialis kita memiliki banyak dokter spesialis, ada dokter spesialis saraf, dokter spesialis penyakit dalam, dokter spesialis bedah, dokter spesialis jantung, dokter spesialis THT, dokter spesialis obgyn, dokter spesialis anak,
dokter spesialis Gizi. gizi, kemudian dokter gigi, dokter mata, dan dokter forensik. Jika sobat semua ingin berkonsultasi lebih lanjut, silahkan datang ke Poliklinik RSUD Kota Serang setiap hari Senin sampai dengan Sabtu. Pendaftaran dari pukul 7.30 sampai dengan pukul 11.30. Oke, terima kasih Dokter Ratu di tengah-tengah kesibukannya mengelola komite mutu masih bisa menyempatkan hadir untuk berbagi bersama kita semua di live Instagram podcast Waras KB ketiga ini. Bagaimana perasaannya, Dok? Semoga bermanfaat acara podcast ini untuk Waras KB yang nanti insya Allah juga dari RSUD Kota Serang akan melakukan sesi materi yang selanjutnya ya dengan narasumber yang kami miliki dengan dokter-dokter spesialis yang insya Allah juga akan diadakan secara offline nih karena banyak sekali permintaannya secara offline dong dok gitu ya, jangan online melulu supaya bertemu juga bertatap muka dengan dokter-dokter kami. Kalau offline tuh rasanya lebih dekat gitu ya. Nanti insya Allah ya tunggu tayangnya dari kami. Ya, semoga Dokter Ratu juga sehat terus. Amin, terima kasih. Ya, sehingga bisa bekerja dengan kita semuanya. Oke, Sobat Waras KB, untuk menutup podcast episode ketiga kali ini, kami segenap keluarga besar RSUD Kota Serang mengucapkan Dirgahayu ke-78 Republik Indonesia. Terus melaju untuk Indonesia maju. Merdeka! Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode selanjutnya.